Di tengah-tengah kita penuh penghayatan dalam dimensi ketauhidan yang kita rasakan maha benarnya Allah, maha agungnya Allah, maha hebatnya Allah yang tak terhingga, karena kidam dan bako tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah kasihkan kepada Bapa. Untungnya di mana? Untungnya tatkala Bapa bersandar, berlabuh di lautan ahadiyah, lautan wahdah, lautan wahidiyah, yaitu biqauli la ilaha, segala bentuk aktivitas Bapa, ibadah mahdo, ibadah goer mahdo, suka, duka, siang, malam akan abadi, Pak. Untungnya itu akan abadi di sisi Allah. Bapak duduk, ingat Allah. Ibu makan, ingat Allah, abadi. Rangkaian semua yang digerakkan oleh Bapak, gerak dan diamnya juga, selama Bapak menyandar ingatan Bapak kepada Allah, maka itu yang akan diabadikan. Untung kan? Betul. Coba kalau tanpa itu, hampa dan sirna. Maka para ulama ubillah berbagai makolahnya dalam kitabnya, maka nalillah yabko, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah, yabko, kekal. Insya Allah bangunan di sini Darussalam, orang-orang yang ada di sini, yang berkumpul di tempat yang mulia ini, yang walaupun keadaannya sudah mulai lapar ataupun sudah kenyang, insya Allah akan tetap mendapat keabadian dari Allah. Amin. Untung umur kita kadang-kadang ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun sudah jatah jam tayangnya habis. Sudah sehebat apapun jabatan, popularitas, kekuatan, kekayaan, kalau sudah habis jam tayangnya, sudah kontrak hidupnya udah habis, sudah jatah waktu cuma Allah yang menentukan, yang maha tahu. Dan rata-rata di zaman sekarang umat Nabiullah Muhammad SAW paling panjang 70-80 sudah langka, betul Pak? Apalagi 100. Kalau zaman dulu sesudah Nabi Adam ada yang 1500 tahun, ada yang 2000 tahun. Kalau sekarang jarang penghuni dunia sampai ribuan tahun, karena mungkin Allah yang maha penentu, maha pengasih penyayang, dan maha pemilik segala-galanya, termasuk hikmahnya. Allah sendiri yang maha menggerakkan, al-mudabbir yang menentukan. Bapak, Ibu, coba saja kalau umur 60 tahun kita, mari kita muhasabah, evaluasi diri kita. Umur 60 tahun, ibadah induk, ibadah dohir apa? Sembahyang ataupun sholat. Sholat kita sudah kedudukannya di mana? Pertama, sholat kita coba 5 menit aja sudah bagus dari dimensi waktu ya. Nah, ucapannya bagus, tapi kadang-kadang ingatannya masih gentayangan, betul. 5 menit aja yang bagus semuanya, segala-galanya bagus. 5 menit kali 1 hari 1 malam berarti 25 menit, betul. 25 menit 1 hari 1 malam kalikan pada usia Bapak 60 tahun, paling dalam kalkulator 1,5 tahun jumlahnya, betul. Coba kita catur berapa menit, gapleh berapa menit, lihat TV berapa menit, makan berapa menit, dihitung makan paling ya standar lah 30 menit. Kalau lagi makan, berbicara lagi dengan teman, enak-enakan dan sebagainya. Belum lihat bola di TV, Liga Spanyol, Liga Inggris dan sebagainya. Jadi hidup kita kebanyakan luar daripada sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya berbakti, beribadah. Liya'budun, ulama torikot, ulama hakikat menafsirkannya liya'arifuni,
supaya mengenal aku, supaya makrifat padaku, supaya mengenal. Karena bagaimana mungkin bisa ibadah tanpa mengenal? Kenapa ibadah kepada yang tidak dikenal? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita tuju? Maka melalui ihsan, perspektif tasawuf ataupun thariqat, maka ditentukan arah dan tujuannya supaya tasdikul qasdi sihatul aqdi, supaya benar tujuannya, sihat akidahnya dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini intinya dengan memakai metode thariqah yang kita amalkan adalah qadiriyah wa naksaban dia. Qadiriyah, bapak-bapak, yang diucapkan kalimat inti Islam, iman, ihsan, dan inti dalam segala bentuk ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, yang sering diucapkan oleh bapak, la ilaha. Naksaban dia makna kandungan kemahabenaran la ilaha, tapi dihidupkan di hati, yang rahasia bapak dan rahasia ibu. Itulah untuk dialog suci hamba dengan Allah dimanapun bapak berada, di waktu senang, di waktu duka, di waktu malam, di waktu siang, di pesawat, di mobil, di daratan, di lautan, di udara, di seluruh ruang dan waktu. Kalau bapak sudah memiliki itu, yang diucapkan, yang diingatkan, jadi bapak akan tersambung selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetapkan dalam lisan dan qalbu kita. Amin. Akhirnya kita bisa mengekspresikan rasa mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Alhamdulillah. Siapa itu pembawanya? A'rafu billah, itu mursyid awal, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tahun sampai sekarang? 1442, 43 sekarang. 42, 43, ya. Dari hijrahnya saja ya, belum dari kelahiran beliau. Tapi Allah sayang orang, apa ini? Kampungnya lupa lagi. Langkap lancar ya. Kepada orang langkap lancar dan kepada orang yang terkait dengan yang ada di langkap lancar dari berbagai daerah, Allah kasihkan pada ibu dan bapak. Walaupun udah ribuan tahun lebih, tapi Allah tetap sayang. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah, diamalkan oleh bapak. Padahal bapak tidak pernah kenal wajahnya. Betul pak? Ibu tidak pernah kenal ya wajahnya. Itulah Nabi Muhammad sangat cinta pada orang-orang yang tidak sejaman, tapi orang itu mengamalkan apa yang beliau amalkan, mengimani. Mana dalilnya, Kang Haji? Jangan reka-reka asumsi. Oh ini ada, tenang aja. Allah berfirman dalam Quran, Rasulullah bersabda dalam hadisnya. Pertama aja satu, tuba liman ro'ani wa amanabi, bahagia orang yang melihatku dan iman padaku. Itu sabda Rasulullah. Iya, mana bagian orang Bekasi? Iya, tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Itu hadis Rasul sahih lagi. Betapa bahagianya orang-orang yang melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang kepadaku dan iman padaku. Inilah bapak dan ibu. Mudah-mudahan amin. Tidak pernah jumpa, tapi bapak jumpa dengan murabbi bapak, dengan murabbi, ataupun muallim, ataupun mursyid, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, itu yang luar biasa. Itu cinta Rasul luar biasa, sehingga para sahabat kaget luar biasa tatkala Rasul bersabda. Inilah, mudah-mudahan kita tetap digabungkan bersama frekuensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Mari kita bil barakah solawat kepada beliau. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
imtisala li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'dhiman li qadrihi ahlan lidzalika fataqabbalha wa ajil hijabal ghaflati an qalbi waj'alna min ibadikas sholihin. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini dengan iman yang benar, tujuan yang benar akan benar dan sampai kepada beliau. Amin. Masa kalah sama HP? Masa salah sama Android? Ini menunjukkan Islam yang tinggi tak ada yang menandingi ketinggiannya. Ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun Rasulullah di Hujrah Syarifah Madinah, apalagi secara spiritualnya Rasulullah di Illiyin fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang Maha Kuasa, dan Bapak menghubungkan diri kepadanya dengan cinta kepadanya karena Bapak telah meraih apa yang diraih beliau, yaitu kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam, untuk mendudukan semua aktivitas Bapak menjadi poin abadi di sisi Allah. Itulah karena Nabiullah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kenal dengan Allah. Nah, itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Insya Allah dengan kalimat itu akan terbawa dimensi ilmu syariat, akan terbawa dimensi ilmu thariqat, akan terbawa dimensi ilmu hakikat, akan terbawa dimensi ilmu ma'rifat. Karena tidak ada satupun di antara yang empat tadi yang lebih penting. Penting semuanya. Syariat untuk badan kita, menghadap ke Ka'bah al-Musarrafah, yaitu sebagaimana firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dari Indonesia ke barat. Syariat itu. Pakailah kain untuk menutup aurat, itu syariat. Lalu thariqat, menjalankan syariat itu sendiri. Dan hakikat adalah pemilik Rob semua keadaan. Masjidil Haram, Kota Bekasi, gerak dan diam Bapak, bingung dan suka, semuanya ada aktor teragung, yaitu siapa? Ya Malikul A'dham, Malikul A'la. Siapa? La ilaha illallah. Gerak dan diam kita, bingung dan suka kita, semuanya kehendak yang kuasa. Tapi itu disimpan dalam syaratut tauhid. Gerak ikhtiar Bapak diperintah Allah Sang Pencipta, walaupun hakikatnya Bapak adalah hanya sebatas mahal, tempat curahan, tanda
sempurnaan Allah. Itu hakikat. Satukan dua-duanya melalui torikot. Jadi jangan kaget kata-kata torikot, karena itu yang biasa dipakai semua wali Allah yang ada di Indonesia, yang ada di Kerawang, Sepuro, Wali Songo, di Pamijahan, di Banten, Cirebon, seluruh dan para pewarisnya, termasuk bapak ibu semuanya. Alhamdulillah. Itu inti kalimahnya adalah kalimah la ilaha illallah. Mau sama-sama belajar? Tadi kan ada yang mengusulkan mau ditalkin dulu Pak Jangan nanti. Ya nanti aja, spontanitas di waktu. Nah ini diceritakan sedikit supaya oh begitu, jangan seperti asing gitu kedengaran. Apa torikot ini? Itu bukan bagian untuk kita kan gitu kan, karena nggak paham. Kalau kata orang Sunda mah moyok bari teu nyaho, nyaci bari teu nyaci, nyaci bari teu ngarti, teu apal. Padahal torikot katanya saja, lapatnya saja ada di Al-Quran. Wa alawistaqomu al torikoti lasqoinahum ma'an godako. Dari lapatnya saja sudah ada dalam Al-Quran, apalagi dalam artinya. Artinya apa? Jalan, metode, cara boleh. Masa mobil punya jalan, motor punya jalan, pesawat punya jalan, betul? Masa manusia yang diberi hidayatul akli oleh Allah sehingga bisa membuat mobil, sehingga bisa membuat pesawat, semuanya itu hidayatul akli dari Allah pemiliknya, tidak memiliki jalan. Jalan manusia kemana? Ya jalan manusia menuju Allah, karena kita hidup hanya sementara, tidak akan ada abadi. Walaupun sehebat apapun kekayaan kita, jabatan kita, ilmu kita, popularitas kita, kita kan tetap akan kembali kepada siapa? Kepada pemilik, sang raja yang paling sempurna, yaitu Allah. Dikatakan metode, dikatakan cara, dikatakan jalan. Apa menurut Arabnya? Thariqah, yaitu jalan menuju Allah. Dan yang harus dipakai jalan menuju Allah itu yang datang dari Allah. Disebut oleh para ulama thariqul mustaqim, thariqum minallahi rabbil alamin. Nah, cuma yang disematkan, yang dipakai oleh kita thariqahnya apa? Qadiriyah wa naksaban dia. Qadiriyah yang diucapkan la ilaha, naksaban dia yang diingatkan. Itu disematkan kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ada sholawatnya juga, sholawat thariqah yang datang dari Jibril. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sudah semua paham. Nah ini satu aja ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Tariqah yang datang dari Tuhan semesta alam. Kalimahnya la ilaha illallah. Itu caranya bagaimana? Ada yang secara biasa, itu adalah yang keluar dari afwahil am, dari kebanyakan orang-orang secara umum. Ada yang min afwahir rijal, yang datang dari mulut-mulut pilihan. Nah, yaitu biasanya itu menggetarkan dalam jiwanya, karena apa yang diucapkan ada di ingatannya. Kalau biasa yang kita sering baca itu suka disertai ingat, makrifat, mahabbah, apa suka sering gentayangan Pak? Sering gentayangan kan? Betul. Kita sering diundang tahlil. Bapak sering diundang tahlil. Ibu juga mungkin. Tahlil ada istilah 7, 40, 100. Lalu ke tetangga kita, saudara ataupun lain, yang diucapkan sama kalimatnya itu.
bukan menuduh orang lain, kita yang kita rasakan. Betul, sering kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi hati kita tidak nyambung. Kadang-kadang, ini maaf mengatakan kita ya, bukan berarti memponis Bapak. Ini barangkali mau ikutan ngaku gitu. Jadi tobat Pak dengan ngaku. Kalau ngaku sekarang, tobatnya berarti sekarang. Insya Allah tidak akan dipertanyakan di yaumul mahsyar. Amin.